Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, eh, pada perkuliahan kali ini kita masih berbincang dengan Pak Chandra S. Buana yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aksesoris yang ada pada pencahayaan di dalam studio foto. Ya, yang mana kemarin sudah kita bahas mengenai softbox dan umbrella. Sekarang akan kita bahas tiga aksesoris yang lain, yaitu ada standar reflektor, kemudian ada burn door, dan ada honeycomb. Nah, sebelum kita mulai perbincangan kita pada kali ini, kita sapa dulu Pak Chandra S. Buana. Eh, Selamat ketemu lagi Pak Chandra. Selamat ketemu lagi Pak Haryadi, sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Chandra, ada tiga aksesoris yang sering digunakan dalam pemotretan di studio foto, yaitu ada standar reflektor, ada burn door, dan ada honeycomb. Nah, sebetulnya masih ada lainnya Pak ya, yang selain tiga itu masih ada yang lain harusnya Pak Chandra ya. Ya, Tapi pada perkuliahan kali ini kita akan melihat tiga itu yang biasa digunakan gitu ya. Yang ini ya. paling biasa digunakan. Oke, sebelum nanti kita berbincang panjang lebar mengenai hal ini, kita akan lihat video yang menjelaskan mengenai pemasangan masing-masing aksesoris tadi itu ke dalam lampu flash studio. Kita simak dulu video berikut ini. Kemudian bagaimana cara masangnya? Ya, sebagai berikut. Ini ada lubang kotak. Oke, kemudian ini juga ada Ada pas ini Pak. ya kotak ini. Ya, sekarang ini kita masukkan ke lubang ini. Oke. Dan ini kita mundurkan. Ya. Dan kita pasang. Ya, sudah kencang. Oke. Stop. Kemudian bagaimana cara memasang? Dari ini kita akan menggunakan apa yang dinamakan sebagai honeycomb. Ya, honeycomb ini adalah apa yang dinamakan sebagai bandot. Ya, ini ada kait-kaitnya. Kait-kaitnya kita pasangkan di ujung-ujung dari standar reflektor. Kita pasang dari bawah, oke. Kaitnya, set. Oke. Kemudian di kali ini kita pasang, ya, supaya kencang, ya. Posisinya kencang, oke. Ini kita nyalakan. Ya, fungsinya adalah bandar untuk mengarahkan pencahayaan. Oke. Kemudian bandar juga bisa ditambah dengan apa yang dinamakan dengan honeycomb. Bagaimana honeycomb bekerja? Ya, ini adalah yang dinamakan dengan honeycomb. Ya, kita lihat. Oke, honeycomb langsung aja dimasukkan dalam sini, kemudian kita tutup. Nah, kita tes. Ya, oke, kita bisa arahkan kemana. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, itu tadi ya bagaimana memasang standar reflektor, burn door, dan honeycomb. Oke, Pak Chandra, penggunaan tiga aksesoris ini secara spesifik biasanya bagaimana Pak Chandra? Standar reflektor itu lebih sering digunakan ketika apa? Ya, standar reflektor itu adalah equipment bawaan dari sebuah lampu. Biasanya kita beli lampu studio flash system, ada bawaannya namanya standar reflektor. Kenapa dinamakan standar? Karena lampu itu di mangkoknya itu dia punya pancaran luasnya 50 derajat seperti mata manusia, seperti lensa 50 derajat itu juga 50 mm atau lensa standar itu juga punya pancaran luas 50 derajat. Jadi itu adalah bawaan dari sebuah lampu. Kayak
kita beli kamera, ada juga bawaannya yaitu lensa berapa 1855. Nah, itu ada kalau bawaan equipment dari lampu studio flash system adalah dia standar reflektor. Oh gitu. Ya, Baik, jadi kan gini ya teman-teman, ingat dalam mata kuliah penganut fotografi bahwa kamera DSLR yang kita pakai itu adalah sebetulnya kamera yang dibuat dengan mengacu pada kamera SLR pada masa seluloid dulu atau masa konvensional ya. Dimana kamera seluloid itu, kamera SLR maksud saya itu dulu menggunakan roll film yang memiliki format 135 codingnya. Ya ukurannya adalah 36x24. Nah, DSLR ini adalah kamera yang menggunakan sensor kamera ukurannya sama dengan ukuran film 135 untuk DSLR yang full frame. Itu ya. Nah, sifat optik pada kamera SLR 135 atau DSLR full frame itu adalah dia akan memiliki sudut pandang yang sama dengan mata normal manusia ketika dia dipasangi oleh lensa 50 sampai 55 mm. Ya, itu adalah lensa normal, lensa yang menghasilkan perspektif atau sudut pandang sama dengan mata telanjang manusia. Nah, standar reflektor itu adalah equipment yang disediakan untuk pemotretan dengan lensa normal sesungguhnya. Gitu Pak Chandra ya? Yaitu cakupan pencahayaannya nanti mengcover kebutuhan lensa normal. Jadi nanti antara tengah sampai semua bidang yang tercover oleh lensa normal itu akan mendapat cahaya oleh reflektor standar tadi itu. Makanya disebut sebagai reflektor standar. Oke Pak Chandra. Kemudian berikutnya Pak Chandra, tadi kan ada bandor ya Pak Chandra ya? Yang bandor ini dipasangkan di depan standar reflektor. Nah, bandor ini sendiri fungsinya untuk apa Pak Chandra? Ya, bandor ini fungsinya biasanya untuk memotret dengan hal-hal yang lebih detail. Kalau dari polanya, bandor termasuk polanya adalah sempit. Ya, pola sempit, makanya ketika kita akan motret mata saja misalkan, maka yang disinari mata aja, kita bandornya atur sedemikian rupa sehingga cuma kena di bagian mata. Atau kita gunakan untuk hairlight, supaya hairlightnya itu cuma kena rambut, tidak kena pundak, maka dia diatur sedemikian rupa cuma mengenai bagian rambut. Jadi itu termasuk narrow light. Jadi cahaya yang sempit. Baik, jadi bandor itu disediakan untuk memblocking covering pencahayaan dari lampu yang kita pakai ya Pak ya? Benar. Membatasi luas cakupan pencahayaan yang akan dicapai oleh sumber lampu flash kita. Ada kalanya kita motret memang sengaja untuk memberikan pencahayaan pada arah tertentu, yang narrow, yang sempit, itu kita pakai bandor tadi itu. Sementara nanti kalau lebih sempit lagi ya kita pakai yang spot ya Pak ya, spot snoot, yang itu memberikan area yang lebih sempit lagi, satu titik itu kan ya. Baik, terakhir kemudian Pak Chandra, tadi ada equipment atau aksesoris honeycomb. Ini fungsinya sesungguhnya untuk apa ini Pak Chandra, honeycomb ini? Kenapa kok kemudian disediakan aksesoris seperti itu? Honeycomb termasuk dalam pola narrow, pola sempit. Nah, ketika kita sudah menggunakan bandor, kita gunakan honeycomb, maka pencahayaannya akan lebih sempit. Jadi sarang lebah atau honeycomb itu dibuat bulet-buletan kecil. Bulet-buletan itu ada yang besar, ada yang sedang, ada yang lebih kecil lagi. Yaitu yang besar itu adalah maxi, ada yang tengah-tengah itu midi,
dan yang paling kecil itu mini. Semakin lebih kecil maka dia akan lebih narrow lagi, akan lebih sempit lagi. Semakin bulatannya besar dia akan lebih luas, ya kayak gitu. Oke, maxi, midi, dan mini. Ya. Jadi ingat serial yang lain Pak Chandra. Oke, honeycomb itu kan bukannya tadi kalau kita lihat bentuknya itu kan lubangnya banyak Pak. Ya. Artinya kan bukankah kemudian cakupan cahayanya juga cahaya itu akan lewat lubang yang banyak tadi itu. Ya. Kenapa kemudian bisa disebut sebagai narrow Pak Chandra? Ya, karena dia ada ketebalan. Walaupun lubangnya banyak, tapi dia dalam bulet-buletan, ada kayak tabung kecil yang bulat ditata sedemikian rupa, sehingga dia khusus pada tembakan di objek tertentu. Oh, artinya nanti kita arahkan Ya. lampu yang udah kita pasang honeycomb itu, kita pilih titik yang mana itu ya, Ya, yang lewat oke. itu. Jadi nanti bayangannya teman-teman, nanti akan ada sekian banyak spot cahaya. Ya. Sekian banyak spot cahaya, tinggal kita mengarahkan lampu kita pada spot mana yang akan Ya. kita pakai itu. Yang mini, yang lubangnya lebih kecil, itu dia lebih tebal lagi. Jadi tabung-tabung kecil tebal, yang lebih tebal ini akan lebih Lorongnya lebih mempersempit. panjang ya. Ya, lorongnya lebih panjang. Oke, sehingga spot titik areanya lebih sempit gitu Pak Ya, Chandra. Oh, benar, oke. Pak. Baik, teman-teman itu ya, itu 3 aksesoris, 3 equipment yang bisa kita pakai di dalam pemotretan di dalam studio foto. Tentunya teknologi seperti ini akan berkembang terus, saya yakin gitu ya. Tetapi sampai saat ini bahwa 3 aksesoris tadi itu masih lazim digunakan dalam pemotretan di dalam studio foto, terutama ketika kita bekerja dengan pekerjaan pemotretan untuk foto iklan gitu ya. Ya. Kalau di dalam foto model honeycomb itu pernah digunakan nggak Pak Chandra? Ya, tetap digunakan. Biasanya dia untuk menonjolkan bagian-bagian tertentu. Misalkan kita mau nonjolkan bagian aksesoris yang ada pada model, pada bajunya, fashionnya, itu kita tembakkan ke situ. Oke. Biasanya di mereknya atau di apanya kayak gitu, itu kita gunakan honeycomb. Oke. Baik, gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin nanti itulah makanya kemudian sebetulnya konsep kompensasi pencahayaan itu menjadi penting. Kompensasi pencahayaan. Artinya apa? Ada pada satu area objek yang tertangkap oleh lensa kita, itu capture-nya harus kita treat dengan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Ya. Bayangan tadi ketika model, maka mungkin main LED-nya itu harus membentuk keseluruhan model. Ya. Tetapi nanti kita pakai honeycomb untuk mempush pada titik-titik tertentu ya. Ya. Misalnya pada aksesoris yang kita iklankan, Ya. itu kita pakai honeycomb dengan intensitas yang berbeda supaya lebih menonjol. Oke. Saya kira itu mungkin Pak Chandra, ada yang lain mau ditambahkan? Ya, sudah, terima kasih Oke. Pak Haryadi. Terima kasih Pak Chandra. Begitu teman-teman ya, tentang apa itu standar reflektor, apa itu bandor, dan apa itu honeycomb. Untuk itu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menambah pengetahuan teman-teman. Kita ketemu lagi dalam materi yang lain. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.